Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu dan boleh kita rasa sedihnya adalah hal itu yang terkait dengan agama kita. Yang terkait agama kita. Maksudnya apa? Ini apa ini? Oh, sedekah. Boleh isi tabungan akhirat. Kita masih sama-sama membahas tabungan dan membahas ciri-ciri hari kiamat. Yang isi sekarang insyaallah tidak menyesal, karena anda sekarang isi terkumpul di sana di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cek rekening kita ada uang, merasa nyaman, oh alhamdulillah masih ada fulus. Tapi begitu kita punya rekening tabungan dunia mulai berkurang, mulai muncul rasa pusing, rasa hitung-hitungan. Bagaimana sekarang segera mencari tambahan lagi. Sepertinya uang gaji atau usaha A, usaha B belum tentu cukup, berarti harus menambah usaha-usaha lain. Ini menjadi salah satu dari ciri-ciri hari kiamat yang kita akan khusus masih dalam bahasan. Sebagaimana saya jelaskan ada 3 tahapan. Tahap pertama, ciri hari kiamat yang sudah lalu, yang sudah disampaikan dan sudah terjadi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hari kiamat yang sedang berjalan, yang kita lagi menghadapinya. Ciri yang ketiga atau tahap yang ketiga, ciri-ciri yang belum terwujud atau belum terjadi. Yang sudah terjadi sama sedang berjalan dan yang akan terjadi. Di dalam ciri-ciri hari kiamat yang kecil ada 57. Ada berapa? Di luar ciri-ciri besar. Sebagaimana saya pernah jelaskan, ciri yang besar kalau kita sudah menghadapinya, kalau sudah muncul satu, belum bisa melipatkan urusan-urusannya, menyelesaikan kerjaannya, sudah habis. Sebagaimana turutan tasbih. Kalau tasbihnya dipotong, apa yang akan terjadi? Semuanya biji-bijinya jatuh dan cepat habis. Jadi kita masih di ciri-ciri yang kecil. Di antara ciri-ciri yang kecil itu yang difikirkan tabungan dunia, tapi tidak memfikirkan tabungan akhirat. Tabungan dunia jangan sampai habis. Tabungan dunia jangan sampai berkurang.
Tabungan dunia seolah-olah kalau tidak ada sepertinya kita tidak nyaman hidup. Padahal biar Bapak Ibu tahu, rumah orang yang terkaya sama rumah orang yang paling miskin, walaupun beda rumah dunia, tapi sama kuburannya. Sama. Saiznya, kamarnya, lahadnya, jendela, pintu semua sama. Ukuran pun tidak boleh 1 senti lebih. Sama ukuran. Walaupun dia terkaya mungkin barangkali, tapi sebenarnya kalau kita bahas kuburan dari luar, nampaknya beda lokasi. Ada kuburan mungkin bisa jadi besok-besok ada kuburan di Menteng dengan harga sekian. Jadi orang yang mau di Menteng, lokasi strategis, ya, mau meninggal di situ, jadi harus bayar sekian sewaannya atau bisa beli kuburannya. Subhanallah, kalau di Madinah Baqi' dari zaman Rasulullah SAW dan sepertinya sampai hari kiamat free, gratis. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua meninggal di Madinah. Mau di Madinah enggak? Ada satu cerita. Ada seorang bapa meninggal dunia. Sudah dikuburkan. Biasanya ada istilah bayaran bertahun. Itu tagihannya kemana? Keluarga. Di antaranya istrinya. Begitu bertahun-tahun istrinya membayar tagihan kuburannya, dia dengar berita selama suaminya hidup ternyata punya istri satu lagi. Marah, protes. Begitu datang orang tagihannya minta dibayar, dia bilang sudah tidak mau bayar lagi. Udah, kalau ibu dah mau bayar, mohon maaf, kami akan pindahin, bisa jadi jauh. Udah, sudah tanggung dia hidup, malah tanggung juga mati. Saya dah mau urus lagi. Akhirnya ditawarkan sama yang mengkuburkan di sana, udah begini saja. Daripada pindahin, kita tapungkan saja kuburan itu, di atasnya kita kuburkan satu lagi. Biar kita pada bongkar, pada ini pindahin, sudah, tidak usah ruwet, tidak usah. Terserah mau apain, bukan urusan saya. Begitu perhatiannya, malah tanya seorang ibu, mohon maaf, yang mau dikuburkan di atasnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya tergantung, bisa jadi perempuan. Jangan dulu. Udah, tidak usah, saya bayarlah. Masa di dunia punya lagi juga di kuburannya punya lagi. Masya Allah, cemburunya luar biasa itu. Sampai mati dia urus. Tapi itu menurut saya cinta luar biasa. Walaupun suaminya meninggal, tapi masih mau dia urus. Jadi jamaah sekalian, semua itu ada balasan. Jadi kota amal saat kita bersedekah, yang saya harapkan di mana saja, bukan hanya di sini. Saat Anda bersedekah, tolong hayati dan rasakan Anda lagi isi tabungan akhirat. Yang besok sekecil apapun dan sebesar apapun, kita besok sendiri akan ketemukan. Malah jangan heran kalau kita melihat amalan ibadah kita yang begitu kita berkumpul diberikan kesempatan, apalagi sedekah di masjid di antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya sebenarnya waktu barakah, dan Rasulullah SAW salah satu sunnah yang menjadi sunnah tertinggal yang jarang kita lakukan, menghabiskan antara maghrib sama isya. Rasulullah suka salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai azan isya.
Malah di antara waktu juga yang termasuk barakah adalah habis subuh. Jadi kenapa mereka mengisi waktu-waktu ini? Karena mereka menhayati ini untuk tabungan akhirat. Bacaan Quran barakah, sedekah di antara maghrib isya barakah, apalagi di antara azan dan iqamah termasuk doa makbul, di bawah doa amalan-amalan salih yang lainnya. Baina kulli adhanin wa iqamatin da'watul la turad. Rasulullah SAW bersabda, antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Mohon maaf jamaah sekalian, ini namanya kesempatan. Jadi sia-sia kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apalagi sisa umur kita sangat terhitung. Bisa jadi malam ini yang terakhir bagi kita, bisa jadi minggu ini, bisa jadi bulan ini. Jadi semua yang kita lakukan, langkah-langkahnya, gerakan kita, senyuman kita, bicaraan kita, semuanya terhitung. Dan kita akan menghadapinya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, yang memiliki kesempatan untuk beramal salih, saya mohon disegerakan. Disegerakan. Yang berniat, mudah-mudahan begitu ada rezeki, sementara belum ada, tapi begitu ada rezeki dari usaha A atau dari jual rumah apa atau dari apa, insyaallah saya bernawaitu. Begitu Allah mudahkan, segera, jangan macam-macam sama janjian sama Allah. Pertama, sebelum hitungan apa-apa, supaya jangan termasuk nanti hawa nafsu, terlipat di situ hawa nafsu, nanti mulai banyak hitungan tak jadi nanti dilakukan. Oleh karena itu Allah menawarkan sebagaimana di surat Ali Imran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlarilah, segeralah. Jadi kalau urusan akhirat, urusan amal salih, jangan tunda-tunda, segerakan. Karena jamaah sekalian, hidup kita cuman satu kali. Di dunia ini cuman satu kali. Dan besok kita akan mati satu kali. Tapi habis satu kali mati, satu kali meninggal dunia, begitu Allah membangkitkan, nanti selama-lamanya kita hidup. Tapi dua, hidup bahagia maupun hidup tidak. Hidup selama-lamanya di dalam surga atau di, tinggal anda milih. 57 ciri-ciri hari kiamat. Itu hanya yang kecil. Di antaranya kesibukan kita dalam usaha. Saking kita repot dan saking sibuknya mencari usaha dan bisnis, tidak mencukupi dengan tenaga dan upaya sendiri, malah digabungkan istri kita terlibat dalam mencari nafkah dan rezeki. Itu sudah disebutkan oleh SAW, itu salah satu tanda hari kiamat. Malah sekarang kita mohon maaf melihat banyak dalam urusan rumah tangga yang mengurus keuangan siapa? Istri, bukan suami. Itu sudah, kalau sudah muncul hal itu berarti sudah hari kiamat sangat dekat. Dan sudah Rasulullah SAW menceritakan hal itu. Bapak Ibu, kalau kita membahas ciri-ciri hari kiamat, jangan tangkapannya berarti tidak boleh istri ikut berbisnis. Bukan soal kita bahas boleh atau tidak boleh, tapi kalau hal itu sudah muncul berarti sudah hari kiamat dekat.
Dan saya khususkan hari ini membahas nama-nama hari kiamat sebelum kita masuk kepada ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat. Kita akan bahas satu persatu 57. Di antaranya riba, di antaranya tersebar zina, di antaranya durhaka, di antaranya pembunuhan, di antaranya orang yang mengkhianati, orang yang bodoh, orang yang bukan ahli malah jadi pemimpin, dan banyak hal-hal yang lain. Orang yang jujur tidak dipercayai, orang yang berbohong dipercayai, itu semuanya perubahan. Malah yang terjadi lebih dahsyat lagi, orang yang tidak pernah mempelajari agama malah dia merasa diri pandai agama, dan dengan mudah, dengan berani membahas soal agama. Malah kita sekarang melihat, apalagi melihat di Indonesia, menjadi juga salah satu ciri hari kiamat munculnya orang-orang yang awam tapi berbicaraannya bicara agama. Dia sendiri belum tahu. Kalau di tes Al-Fatihah pun tidak bisa baca Al-Fatihah. Akhirnya yang menjadi apa? Yang mohon maaf kita lihat sekarang, maupun di media, di luar media, apa yang terjadi dalam dakwah Islamiyah. Isinya apa? Hah? Isinya apa? Benceramah sekarang isinya apa? Pendakwah sekarang di TV maupun di luar TV isinya apa? Sekarang yang paling diterima, yang paling populer, yang paling disenangi adalah orang yang paling banyak lucunya, yang paling banyak gerakannya, seolah-olah itu bukan berceramah tapi lagi main sinetron. Tapi yang lebih luar biasa bukan anehnya ustaz, tapi lebihnya luar biasa yang mengikutinya. Ini agama Allah, malah kita senang. Apa yang kita belajar? Tidak ada. Pokoknya bagus, pokoknya lucu, senang, pokoknya tidak bisa bosan, tidak bisa nantok, tidak bisa macam-macam. Itu juga sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya khususkan ini semua ciri-ciri supaya, kenapa? Apa hikmah kita belajar? Hikmahnya apa? Pertama, supaya kita lebih meyakinkan ada hari kiamat. Yang kedua, supaya kita waspada dan sadar apa yang harus kita siapkan. Ulama menjelaskan ada lebih dari 80 nama-nama hari kiamat. Berapa? 80. Lebih daripada 80 nama-nama hari kiamat. Dan saya pernah sudah menjelaskan, kalau ada sesuatu yang memiliki nama banyak, sesuatu itu apa? Sangat agung dan dahsyat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama, tapi ada nama yang sahih, ada yang nama tidak sahih, tapi ada yang berlebih-lebihan membawa 1000 nama milik Rasulullah SAW. Hari kiamat, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan lebih dari 80 nama. Dalam kesempatan ini saya membawakan sebagian, kurang lebih 20 nama. Tolong Bapak Ibu yang bawa tulisan, tuliskan nama-nama surah sama ayatnya, supaya kita bisa belajari, menjadi PR, tugas rumah. Kalau semua saya berikan tahu langsung, berarti kita tidak bisa mempelajari.
Tapi kalau kita punya tugas juga bisa mencari sendiri, insya Allah itu lebih menanamkan kita ikhlas, dan ilmu benar-benar itu bisa menjadi berguna bagi kita. Yang pertama di suratul Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin. Allah namakan hari kiamat Yaumuddin. Maksudnya apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Din itu diambil dari kata dain. Yaumuddin diambil dari kata dain. Apa itu dain? Pinjaman, pinjam, dain. Saya mau dain, minta dain. Dain artinya minta pinjam. Karena di hari kiamat, hari pembalasan, berarti semua berlaku kita di dunia, baik maupun buruk, menjadi pinjaman, menjadi hutang. Nanti kita akan dibalas hari kiamat. Jadi semua akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin. Itulah hari pembalasan, hari hutang, lunaskan. Yang berhutang banyak, amal saleh akan Allah balas. Ternyata hitungannya begitu, dihitungkan hutangnya, ternyata banyak amal maksiat dan dosa, ghibah, namimah, dosa mata, dosa lisan, lidah, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Saya begitu baca satu cerita seorang dari tabi'in, Abdullah bin Urwah bin Zubair, menjadi salah satu ayahnya sahabat Rasulullah SAW. Pernah dia kesakitan kaki. Coba bayangkan sejauh mana kita menghitungkan langkah-langkah kita. Dia pernah sakit, sudah usia, sudah umur melebihi 70 tahun. Begitu dia sakit, diperiksa, diutuskan untuk tidak ada obat, hanya harus dipotong kakinya. Obatnya harus dipotong kakinya. Bagaimana cara diobati? Diminta minum minuman keras. Silahkan wahai imam, minum khamar supaya tidak sadar, baru kita bisa potong tangan kakinya. Kalau dia masih sadar, dia khawatir sakit, tidak bisa tahan. Apa jawab beliau? Kalau soal saya tidak rasa sakit, saya punya cara lebih baik daripada minum khamar. Biarkan saya berzikir dan silahkan potong kakiku. Masya Allah. Dia saat berzikir sudah menghayati, mengkhatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Dia baca pagi hari 1/4 Al-Quran, malam hari dia salat malam dengan 1/4 itu. Hari yang kedua dia baca 1/4 yang kedua di pagi hari. Di malam hari dia salat malam dengan 1/4 yang kedua. 4 hari khatam Al-Quran. Orang yang sudah kebiasaan 60-70 tahun seperti ini, saat kira-kira saat dia berzikir, apa yang dia rasakan? Hanya dia rasa satu, kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu dia berani operasi hanya saat berzikir. Subhanallah. Saya pernah salat di satu masjid, salat Jumat. Belum masuk waktu Jumat, kira-kira setengah jam waktunya mau naik mimbar.
Dalam setengah jam lagi duduk, habis sunnah qabliyah duduk di masjid. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa bumi yang hampir masjidnya penuh. Saya sendiri lagi duduk, sungguh Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya rasakan hanya ada badan saya kuncangan ya, goyang-goyang aja. Tapi saya tak fikir ke sana. Karena saya lagi fokus bersalawat. Yang menarik perhatian saya bukan goyang buminya, tapi suara ributnya orang lari dari masjid. Sambil kencang suara ke pintunya, malah ada satu pintu dari kaca, terpecah kaca itu. Saking ributnya orang mau keluar. Saya bilang subhanallah, kalau memang gempa bumi ini mengakibatkan kita mati, lebih baik mati di masjid daripada di luar. Mau lari kemana? Larinya di dalam masjid maupun di luar masjid, larinya kepada Allah, tidak bisa kemana-mana. Kalau sudah saatnya tiba. Akhirnya saya punya tema khutbah Jumat di saat itu. Saya sudah siapin tema, akhirnya saya rubah tema itu. Saya membahas soal gempa bumi itu. Isi khutbah Jumat saya. Tapi kenapa bisa terjadi ketakutan? Ini sebenarnya gerakan mereka sambil melarikan diri dari masjid. Itu namanya gerakan di bawah sadar. Tapi kenapa sambil takutnya menggerakkan badannya sambil lari dari masjid? Karena dia tidak terbiasa takut kepada Allah, akhirnya dia bisa mentakuti sesuatu selain Allah. Jadi bawah sadar membawahnya, penaruhnya. Tapi orang yang senantiasa pagi, siang, sore, malam, lahir dan batin, di mana saja berada, selalu dia takut kepada Allah dan iman kepada Allah, dan dia merasa Allah menguasai kita, tidak ada sesuatu yang menakutkan di dunia ini. Dan Rasulullah sudah menjelaskan lanjutannya dari hadis qudsi. Allah berfirman, la ajma'u ala abdi amnaini wala khawfain. Aku tidak akan kumpulkan terhadap hambaku 2 kali aman dan 2 kali takut. Tidak akan bisa 2 kali takut dan 2 kali aman. Bagaimana? Kalau dia merasa diri aman di dunia, akan aku jadikan dia takut nanti di hari kiamat. Tapi kalau dia senantiasa dia takut terhadapku di dunia, saya akan amankan dia nanti di hari kiamat. Jadi tidak ada 2 takut. Tidak bisa takut dunia dan takut akhirat. Tapi kalau kita biasa takut di dunia, Allah jadikan kita aman nanti. Di hari apa? Di hari ketakutan. Hari semua makhluk takut, hari kiamat. Tapi Allah jadikan kita aman karena kita di dunia biasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah Maryam, surah 19 ayat 39. Yang ketiga, surah 29 ayat 64. Ini semua ayat yang saya sebutkan khusus untuk nama-nama hari kiamat. Mohon disusunkan. Yang biasa punya HP atau punya iPad atau punya laptop atau punya komputer atau tulisan tangan sendiri, disusunkan sama-sama. Nanti habis Anda balik ke rumah dan membuka Al-Quran, tuliskan ayatnya. Mohon setiap hari menjadi tugas bagi kita, habis subuh hayati ayat itu, supaya kita rasa setiap hari demi hari ke hari, hari kiamat semakin dekat. Yang ketiga, 2 ayat surah 29 ayat 64. Yang keempat, surah 30 ayat 56. Surah 30 ayat 56.
Yang kelima, surah 37 ayat 21. Surah 37 ayat 21. Yang keenam, surah 38 ayat 53. Surah 38 ayat 53. Yang ketujuh, surah 40. Surah 40. Di surah 40 ada 3 ayat. Di surah 40 itu, surat Ghafir, ada 3 ayat. 32, 39, 59. Ini semuanya di surah 40. 32, 39, 59. Seterusnya surat 42 ayat 7. Surah 42 ayat 7. Yang ke-11, tadi kan sudah bilang 3 ayat. Itu sudah terhitung. Kita kan hitung nama-namanya, bukan jumlah surahnya. Kalau jumlah surah 16 surah, tapi jumlah nama 20 nama. Ya. Mundur sedikit. Mundur. Yang tadi surah 40 kan nomor 7 kan? Nomor 7 ayat 32. Nomor 8 ayat 39. Nomor 9 ayat 59. 10 surah 42 ayat 7. Sekarang pintar. 11 surah 50 ayat 20. Di surah 11 juga, karena di surah ini 50 ada 3 ayat juga, ya. Ada 3 ayat, berarti 11, 12 dan 13. 50 ayat 20 sama ayat 34 sama ayat 42. 20, 34 dan 42. Ini semuanya di dalam satu surah 50. Yang ke-14, surah 53 ayat 57. Surah 53 ayat 57. Kemudian surah 56, ya, yang 15, surah 56 suratul Waqiah ayat 1. 56 ayat 1. Yang ke-16, 16 nama ya. Yang ke-16 surah 69 ayat 1 sampai 3. Ya, tapi 3 ayat membahas satu nama. Jadi semua tersebut satu nama, berarti kita masih di nomor 16. Nama yang ke-17 surah 79. Surah 79 ayat 34. 79 ayat 34. Surah 80 ayat 33. Itu nama 18. Nama yang 18 surah 80 ayat 33. 19 surah 99 ayat 1. Yang ke-20 surah 101 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3.
Ini 20 nama dari 80 nama. Memang banyak. Mohon ini ayatnya satu persatu, nanti di rumah buka ayatnya, tuliskan, dan setiap hari habis subuh sebelum beraktivitas Anda hayati. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan menjadi ilmu bagi kita untuk bisa mencari nama-nama yang lain. Kan ada 80 nama. Coba kita bongkar ayat. Ada at-taghabun, ada yaumut tanad, ada yaumut talaq, yaumul hasrah, yaumun nadama. Banyak nama-nama yang lain. Yaumul khauf, al-yaumul faza', yaumul faza'ul akbar. Banyak yang saya belum sebutkan. Tolong perhatiin ayat surah Ali Imran, surah 3 ayat 30. Tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Sadaqallah. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Itu memberikan gambaran untuk hari kemudian. Kalau boleh saya namakan YouTube hari kiamat. Tolong bisa Bapak Ibu, tinggal 1 menit azan, saya mohon semua menghadap layar membaca sambil merasa, menhayati. Coba baca terjemahannya. Kira-kira apa yang akan terbongkar dari diri kita nanti di hadapan Allah dan di hadapan miliaran manusia. Sudah Bapak Ibu bisa tergambar? Kira-kira apa yang akan terbongkar nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kita punya sesuatu terbongkar di hadapan manusia, kita malu. Apalagi manusia itu seorang yang terhormat atau seorang yang kita sayangi seperti orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak kita pun bisa kita malu. Padahal manusia semuanya tidak terlepas dari salah dan dosa. Bagaimana kalau kita terbongkar persoalan itu di hadapan Allah SWT? Ada para malaikat, ada para rasul, para nabi, dan miliaran manusia yang kita tidak tahu jumlahnya. Batas jumlah makhluk Allah kita tidak tahu. Dan yang lebih luar biasa, akan Allah taniakan kita di hadapan seluruh makhluknya. Apa yang kita bisa jawab? Sampai orang yang melihat berlaku keburukannya, berlaku salah, yang belum dia sempat taubat, belum sempat mohon ampun, belum sempat dia buka halaman baru sama Allah, di saat itu coba
tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tolong dibacakan. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Dia harap di saat itu, kenapa terjadi hari kiamat? Semoga di antara saya dan hal yang saya sudah lakukan ada masa yang lebih jauh. Artinya dia mengharapkan dengan kata itu tidak bertemu lagi, tidak terbongkar. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya menasihati ada satu hal sangat penting sekali untuk kita semua. Coba buka ayat surah 68. Surah 68 ayat 42 43. Satu hal yang insya Allah Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengampuni dosa kita, malah insya Allah akan terhapus dari bekas-bekasnya dan tertulis di buku amal. Terhapus. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi wa hum fala yastati'un. Coba baca. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Begitu munculnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi makhluk-makhluknya untuk mulai dihisab. Orang yang selama di dunia menikmati sujud, akan dengan mudah dia akan bersujud begitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu ada sekelompok yang mereka diperintahkan sujud, diajak sujud, tapi dia tidak bisa bersujud. Kenapa tidak bisa? Alasannya di ayat selanjutnya 43. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka sudah merasa malu. Sampai mereka tidak berani lagi pandangannya ke hadapan Allah, malah mereka melihat ke bawah. Merasa kehinaan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Padahal mereka selama di dunia sangat mengharapkan melihat Allah. Tapi begitu sudah peristiwa terjadi dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap semua makhluknya, ini kelompok ini tidak bisa lihat. Tak berani pandangannya mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka apa? Sebabnya apa? Kehinaan dan penyesalan yang dirasakan oleh mereka. Allah sudah jelaskan alasannya mereka. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, tidak punya masalah, tidak punya apa-apa. Diajak bersujud, nikmati sujud, tapi ternyata mereka tidak menggunakan sujud itu dengan baik. Mohon maaf kalau kita duduk menonton TV, berita maupun sinetron, tidak pernah bosan berjam-jam kita di hadapan TV. Tapi jujur saja, begitu saya di masjid melihat beberapa orang dari jamaah salat, sunnah qabliyah maupun ba'diyah,
salatnya itu tidak melebihi 5 menit. Tidak melebihi 5 menit. Seolah-olah kita sudah bosan menghadapi Allah di waktu salat. Karena di saat kita salat menghadapi Allah Subhanahu wa taala, ini bersisnya gambar kita saat kita menghadapi Allah waktu salat, nanti akan juga hadapi Allah waktu hari kiamat. Tapi bedanya apa? Yang menikmati walaupun pandangan matanya di waktu salat melihat ke bawah, tambatnya sujud, bukan karena dia malu sama Allah, tapi karena dia mencintai Allah dan dia berdiri dengan rasa hormat, mengagungkan Allah. Oleh karena itu dia tidak mau pandangannya sibuk kanan kiri, hanya menghormati kehadiran Allah di hadapannya. Oleh karena itu sepanjang salat dia nikmati Allah lagi di hadapannya. Begitu dia sujud, yang namanya Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ini kata siapa? Fir'aun. Tapi coba bayangkan apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Ini padahal kejahatan Fir'aun luar biasa. Faqala ana rabbukumul a'la, sebagaimana penjelasannya di suratul Nazi'at. Aku Rabbmu yang tertinggi, kata Fir'aun kepada kaumnya. Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun, katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut dan halus, supaya dia sadar dan ingat. Padahal perkataannya Fir'aun menjadi bukan dosa besar lagi, dosa besar yang tertinggi. Tidak pernah di dunia ini, di bumi, ada seorang yang berani berkata ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang tertinggi. Hanya Fir'aun. Iblis, yang namanya Iblis, tidak pernah berkata seperti itu. Malah Iblis sendiri waktu Allah mengusirkan dari rahmatnya, apa dia bilang? Fabi'izzatika, dia kembalikan dengan agunganmu ya Allah. Dia sendiri Iblis berkata begitu, saya akan goda anak Adam. Masih dia berkata agunganmu ya Allah. Fabi'izzatika, dengan kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, bagimu ya Allah. Tapi Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi coba lihat kebesaran sayangnya Allah, mengutuskan Nabi Musa dan Harun, katakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, berkatalah dengan kata yang lembut, barangkali Allah dengan kelembutan kata Nabi Musa dan dakwahnya, Allah buka hati Fir'aun itu. Padahal Bapak Ibu, ya luar biasa, Allah Maha tahu di dalam takdirnya Fir'aun tidak akan beriman. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun membalas kata Rabbukumul A'la dengan kata yang lembut? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi Allah bagi orang muslim, bagi orang mukmin yang selalu dalam sujud, dia berkata Subhana Rabbiyal A'la, bukan sebagaimana kata Fir'aun ana rabbukumul a'la. Malah terbalik, kita membesarkan maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu tidak ada nikmat dalam sebuah ibadah sebagaimana lezatnya sujud. Orang yang tidak bisa merasakan lezatnya sujud, wallahi dia bodoh, belum tahu apa hakikatnya ibadah, apa hakikatnya salat. Sungguh lezatnya sujud menjadi salah satu kenikmatan dan rahasia, karena Allah memberikan muka yang mulia, tapi kita rindahkan wajah kita karena Allah. Dan di dalam sujud kita sebutkan maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Allah maha lembut terhadap Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la, kira-kira Allah bagi siapa yang selalu Subhana Rabbiyal A'la? Oleh karena itu salah satu jalan keluar
dari semua kesulitan kesusahan di dunia ini maupun nanti di hari kiamat, sebagaimana ayat tadi surat Ali Imran ayat 30, supaya persoalan kita tidak terbongkar di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya nasihati, nikmati sujud di dunia ini, nikmati sujud supaya kita bisa sujud di hadapan Allah hari kiamat. Kalau bisa nangis setiap sujudnya, jangan berhenti. Sebagaimana kata seorang wanita di zaman Nabi Musa, waktu Nabi Musa menceritakan ada ummah yang akan datang umurnya di antara 60 dan 70. Apa jawabannya seorang ibu itu? Saya akan habiskan 60-70 umurku itu untuk hanya bersujud karena Allah. 60 dia mau habiskan dalam sujud. Malah saya heran, orang lagi salat menghadapi Allah, begitu turunkan kepala, belum sambil menuntuh sajadahnya sudah bangun lagi, belum menuntuh sajadah dan karpetnya sudah bangun lagi, seolah-olah dia takut terkotor mukanya, takut gatal wajahnya, padahal Allah menunggu bisikan doa di saat sujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, aqrabu, karena kondisi sujud di dalam salat menjadi yang teragung. Jadi yang teragung di antara berdiri, ruku', duduk, tahiyat, di antara dalam salat yang teragung, yang termulia adalah sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, karena sujud itu agung, kesempatan kita menjadi posisi terdekat kepada Allah. Kata Rasulullah, man isi banyak doa. Kenapa isi banyak doa hanya di sujud? Tidak boleh sujud apa doa dalam rukuk. Tidak boleh doa dalam rukuk. Kenapa di dalam sujud? Karena kita sudah bersedia merendahkan wajah kita yang mulia, yang menjadi pandangan yang dilihat oleh miliaran manusia di mana saja kita berada, dan selalu kita jaga kebersihannya. Kita ikhlas dan bersedia merendahkan, menghinakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan menaruh, bisa jadi tempat sujud kita belum tentu tempat bersih, belum tentu sajadahnya wangi, bisa jadi di basir, bisa jadi di tangga, bisa jadi di atas aspal, bisa jadi di atas lantai, belum tentu bersih, belum tentu bisa tahan panasnya, belum tentu bisa tahan kalau ada bau-bau yang tidak enak. Tapi kita merasa semua ini tidak ada arti karena kita sudah ikhlas dari awalnya bersujud lillah, dan saya mau nikmati lezat sujud itu. Oleh karena itu diberikan kesempatan, kalau sudah mulai menikmati rasa sujud karena Allah, berbanyalah doa, karena doa di dalam sujud Anda dalam kesempatan terdekat kepada Allah, berdoalah di situ. Doa di antara doa itu, ya Allah, persoalan saya yang Engkau tahu, yang sudah saya sembunyikan dari mata-mata manusia, tapi Engkau hanya yang maha melihat. Ya Allah, maafkan, jangan sampai persoalan itu terbongkar nanti di hari kemudian. Minta Allah menutupi ini dalam sujud, supaya kita tidak mengangkat kepala dari sujud. Oleh karena itu hikmahnya 2 kali sujud. Begitu kita belum puas, begitu kita sudah mulai muncul rasa lezatnya sujud, Allah kasih kesempatan, jangan takut, masih mau nikmat ya, sujud lagi. Subhanallah, tertumpah semua masalah dan semua kotoran, semua soalan dalam sujud. Oleh karena itu bahagia seorang yang begitu angkat kepala dari sujud yang kedua, malah mukanya sudah mulai bersinar. Coba lihat rakaat yang kedua bagaimana, sungguh nikmat. Kalau dibayarkan dunia dan segala isinya, dia tidak mau balas salatnya itu, tidak mau lepas, karena dia sudah nikmat. Ini baru rakaat pertama. Apalagi Bapak Ibu, kalau sujud itu di malam hari,
semua orang tidur, Anda bangun, salat, berbanjan sujud. Bisa jadi baca saat berdiri qulhu, bisa jadi baca wasyamsi wa duhaha, atau ayat-ayat pendek yang lain. Tapi saya mohon, kalau Anda sudah di dalam sujud, jangan kuburu, karena Anda lagi dalam terdekat kepada Allah. Mohon rasakan itu. Kalau kita dalam kesempatan menghadapi seorang mulia, kita memanfaatkan setitik-titiknya supaya kita bisa ambil apa-apa segala hajat kita. Ini Allah yang maha segala-galanya. Apalagi di malam hari, orang tinggalkan enaknya tidur, dia mau nikmati sujud. Seolah dia memberikan tahu kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat tidur itu, tapi bagi saya lebih nikmat adalah sujud kepadamu. Kita tunjukkan itu. Sungguh jamaah sekalian, yang istiqamah sujud malam hari luar biasa. Saya akhiri satu cerita terjadi sama saya. Semalam habis maghrib, saya sunnah ba'diyah. Tiba-tiba saat saya, karena saya sibuk bersiapan ceramah ciri-ciri hari kiamat, begitu saya di sunnah ba'diyah sujud, saya tidak merasa diri. Yang terbayang selama sujud hanya hari kiamat. Dan saya di saat itu merasa diri, ini dari dalam sujud, merasa diri di hadapan Allah, dan Allah buka buku amal. Sungguh jamaah sekalian, kalau bukan kita menceritakan, menjadi pelajaran bagi bapak ibu, bukan karena saya takut ria atau apa, tapi sungguh sujud itu lazatnya luar biasa. Ternyata selama ini belum kita mampu menikmati sujud. Terasa hati tenang begitu salam dari salat, nikmat, sudah tidak mau keluar dari masjid lagi, sudah tidak mau berhenti salat lagi. Itu yang saya mohon dan harapkan bisa setiap sujud kita rasakan. Bukan hanya sekali-kali, setiap salat kita rasakan nikmat itu. Sungguh lebih nikmat jauh daripada kekayaan dunia, daripada kemuliaan dunia. Itu sujudnya luar biasa. Jangan sampai kita terjadi orang yang nanti di hadapan Allah diperintahkan sujud karena Allah, malah tidak bisa sujud. Doa makbul dalam sujud. Dan pernah kita bahas di surat Az-Zumar, salah satu rahasia ilmu orang yang senantiasa bersujud kepada Allah, langsung transferannya ilmu dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah buka hati bapak ibu semua yang hadir supaya bisa menikmati sujud. Saya yakin Anda kalau betul-betul berjuangkan, berusaha semaksimal mungkin nanti malam supaya hari Kamis, karena setiap hari Kamis terbuka amal kita, buku amal terbuka setiap hari Senin Kamis, dan Allah mengampuni semua yang terlihat bukunya, kecuali dua orang yang saling marah dan saling tidak memaafkan, saling terputus silaturahimnya. Dalam kesempatan supaya nanti pagi hari saat terbuka amal kita, di antaranya tertulis oleh malaikat, malamnya sudah lazat sujud. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai terbuka buku amal kita besok pagi sudah tertulis sebelumnya, malam ini ada tertulis
sudah mendapatkan lazatnya sujud. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan buka hati Bapak Ibu. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا